Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama saya mau memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di hari ini kami dalam keadaan baik-baik saja. Bersama saya di sini Lois Jenis Velus selaku Ketua Kelompok 4 mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Haris Salmo, SH/MH, dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir di saat ini. Kami kelompok 4 akan membahas tentang perlindungan konsumen. Tapi sebelum kami masuk kepada topik pembahasan kami hari ini, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4. So, ini dia anggota-anggota kelompok 4. Ompong mengerang rantau tugal mandang nyusah. Yo gundul kesana kesini ngampek kendul. Kendul wotela telo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cina. Pak Moyo terguling ke Pengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cina. Nah, itu dia perkenalan singkat dari anggota-anggota kelompok 4. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan materi. Tapi sebelumnya saya minta bagi teman-teman sekalian untuk memperhatikan hasil presentasi kami di hari ini. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana perlindungan konsumen. Tindak pidana perlindungan konsumen adalah tindakan melawan hak-hak konsumen yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan dapat menekan keselamatan dan kesehatan konsumen. Jenis tindakan pidana ini meliputi penipuan, penggelapan, pemalsuan, penjualan barang cacat, dan praktis teknik bisnis curang lainnya yang merugikan konsumen. Tujuan tindak pidana perlindungan konsumen adalah yaitu untuk melindungi konsumen dari praktek bisnis yang tidak etis dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana perlindungan konsumen dapat diancam dengan sanksi pidana berupa denda atau kurungan sesuai dengan tingkat kejahatan yang ia lakukan. Adapun asas perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen didasarkan pada 5 asas hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keselamatan, dan keamanan, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kasus pidana terkait perlindungan konsumen belum sepenuhnya ditegakkan di Indonesia. Yang kedua yaitu dasar hukum tindak pidana perlindungan konsumen. Dasar hukum tindak pidana perlindungan konsumen adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi konsumen. Di antaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Undang-Undang Perdagangan, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis tindak pidana perlindungan konsumen. Yang pertama ada penipuan, yaitu pemalsuan atau penggelembungan fakta demi mengelabui konsumen. Yang kedua ada penggelapan, yaitu menyembunyikan atau merampas barang yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Yang ketiga ada pemalsuan, yaitu mencetak atau membuat produk palsu dengan mengatasnamakan brand terkenal. Yang keempat ada pelanggaran hak cipta, yaitu mengkopi atau menggunakan karya yang seharusnya dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dan yang terakhir ada pemalsuan label atau label palsu, yaitu mencoba
menipu konsumen dengan melekatkan label yang palsu pada produk yang dijual. Berikutnya yang akan saya bahas yaitu modus tindak pidana perlindungan konsumen. Yang pertama, penipuan. Ada beberapa modus operandi penipuan dalam perlindungan konsumen, seperti penjualan produk palsu, penjualan produk dengan label harga palsu atau diskon, dan menarik konsumen dengan janji palsu seperti hadiah atau undian. Yang kedua, pemalsuan. Pemalsuan adalah modus operandi tindak pidana yang paling umum dalam masalah perlindungan konsumen. Pemalsuan terjadi pada produk-produk yang paling banyak diminati oleh konsumen, seperti pakaian, kosmetik, dan obat-obatan. Yang ketiga, penjualan barang palsu. Penjualan barang palsu juga sering terjadi dalam masalah perlindungan konsumen. Barang palsu adalah produk yang meniru merek dari produk yang asli dan disertai dengan kadar yang mengandung bahan kimia berbahaya. Yang keempat, penjualan barang kadaluarsa. Penjualan barang yang sudah kadaluarsa juga menjadi masalah yang besar dalam perlindungan konsumen. Barang yang kadaluarsa bisa membahayakan kesehatan konsumen, seperti makanan yang bisa menyebabkan keracunan. Yang kelima, penjualan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Penjualan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi adalah masalah yang banyak terjadi dalam masalah perlindungan konsumen. Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi bisa merugikan konsumen karena mereka tidak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Penyelesaian tindak pidana secara litigasi dan non-litigasi. Yang pertama yaitu jalur litigasi. Jalur litigasi adalah jalur penyelesaian melalui proses peradilan di pengadilan. Dalam hal ini, pihak yang merasa menjadi korban tindak pidana perlindungan konsumen dapat mengajukan gugatan atau laporan ke polisi atau kejaksaan. Setelah itu, proses hukum akan berjalan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti penyidik, jaksa, pengacara, dan hakim. Jalur litigasi ini dapat melibatkan sidang pengadilan dan putusan pengadilan. Yang kedua yaitu jalur non-litigasi. Jalur non-litigasi adalah jalur penyelesaian di luar pengadilan yang biasanya lebih cepat dan tidak melibatkan proses peradilan formal. Terdapat beberapa metode penyelesaian non-litigasi dalam kasus tindak pidana perlindungan konsumen di Indonesia, antara lain mediasi, arbitrasi, negosiasi, penyelesaian di luar pengadilan. Kemudian ada badan-badan hukum tindak pidana perlindungan konsumen. Badan hukum yang pertama ialah Badan Perlindungan Konsumen. Di dalamnya terdiri dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dan yang kedua adalah Asosiasi Konsumen, yang di dalamnya adalah Lembaga Konsumen. Selanjutnya, penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen secara perdata. Yang pertama, kumpulkan bukti. Kumpulkan semua bukti yang mendukung klaim Anda sebagai konsumen yang dirugikan, seperti termasuk faktor, kontrak, korespondensi tertulis, bukti pembayaran, dan bukti lain yang dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh pelaku. Dan yang kedua, konsultasi dengan pengacara. Cari bantuan dari pengacara yang berpengalaman dalam hukum perlindungan konsumen. Pengacara akan membantu Anda dalam memahami hak-hak Anda, mengevaluasi bukti-bukti yang dikumpulkan, dan memberikan nasihat hukum tentang langkah-langkah selanjutnya. Yang ketiga, surat somasi. Penyusun surat somasi yang ditujukan kepada pelaku. Surat somasi berisi pemberitahuan secara resmi tentang klaim Anda, kerugian yang diderita, dan permintaan untuk penyelesaian permasalahan dengan cara damai. Dan yang keempat, mediasi. Jika pelaku merespon surat somasi dan bersedia untuk mediasi, Anda dapat mencoba penyelesaian permasalahan melalui mediasi. 5. Gugatan perdata. Jika mediasi tidak berhasil atau pelaku menolak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi, Anda dapat memilih untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan argumen bukti dari kedua belah pihak untuk membuat keputusan. 6. Putusan pengadilan.
Pengadilan akan mengeluarkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang ada. Dan yang terakhir, pelaksanaan putusan. Jika pelaku tidak mematuhi putusan pengadilan, Anda dapat mengambil langkah-langkah tambahan untuk melaksanakan penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen secara pidana. Sebelum kita mengetahui proses penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen secara pidana, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan penyelesaian tindak pidana secara pidana. Nah, teman-teman pasti sudah banyak yang tahu bahwa penyelesaian tindak pidana secara pidana atau penyelesaian perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, serta mengumpulkan bukti-bukti yang mana dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya. Nah, kemudian kita akan tahu bagaimana penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen secara pidana. Yang pertama, membuat laporan polisi. Membuat laporan polisi merupakan salah satu rangkaian yang mana kita dapat menyampaikan semua informasi yang relevan tentang pelanggaran yang terjadi, termasuk menyampaikan bukti-bukti yang kita miliki. Yang kedua, penyelidikan. Setelah laporan polisi diterima, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut serta mengumpulkan bukti-bukti. Yang ketiga, penuntutan. Dalam tahap ini, jika hasil penyelidikan mengarah pada bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan, maka pihak penuntut umum atau jaksa akan menerima berkas perkara dari kepolisian dan memutuskan untuk melanjutkan proses pidana. Yang keempat, persidangan. Persidangan akan dilakukan di pengadilan pidana. Pada tahap ini, bukti-bukti akan disajikan, saksi-saksi akan diperiksa, dan argumen akan diajukan oleh JPU dan pengacara pelaku. Yang kelima, putusan pengadilan. Setelah mendengarkan semua bukti dan argumen, hakim akan mengeluarkan putusan. Jika pelaku dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan hukuman yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku. Yang keenam, banding. Baik JPU maupun pelaku memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan jika mereka tidak puas dengan keputusan tersebut. Yang ketujuh, putusan pengadilan. Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada banding yang diajukan, maka pelaku harus menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. Dari hasil akhir presentasi kami dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, pentingnya perlindungan terhadap konsumen. Tindak pidana perlindungan konsumen sendiri menunjukkan betapa pentingnya melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, penipuan atau pelanggaran hak-hak konsumen lainnya. Perlindungan konsumen sendiri diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke informasi yang jujur, produk yang aman, dan juga layanan yang adil. Yang kedua, penegakan hukum. Tindak pidana perlindungan konsumen memberikan dasar hukum bagi penegak hak-hak konsumen. Melalui hukum, konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku pelanggaran dan meminta kompensasi atas kerugian yang dialami mereka. Yang ketiga, pencegahan dan pemberdayaan konsumen. Tindak pidana perlindungan konsumen sendiri juga mendorong pencegahan pelanggaran yang terjadi lebih lanjut dan pemberdayaan konsumen melalui penegakan hukum dan pengawasan yang ketat. Pelaku bisnis diharapkan mematuhi peraturan perlindungan konsumen dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen sendiri. Yang keempat, peran lembaga perlindungan konsumen. Kesimpulan lainnya adalah pentingnya peran lembaga perlindungan konsumen dalam menangani tindak pidana perlindungan konsumen. Lembaga-lembaga seperti ombudsman, badan pengawas, atau juga lembaga hukum yang khusus mengurusi perlindungan konsumen berperan penting dalam menyelidiki pelanggaran, memberikan nasihat kepada konsumen, dan juga menuntut pelanggaran hukum. Tindak pidana perlindungan konsumen sendiri merupakan hal yang serius dan perlu diperhatikan. Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas bagi negara, pelaku bisnis, dan masyarakat secara umum untuk memastikan adanya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku bisnis.